Bersama saya Vitus Polikarpus Surumanulang. Dalam tutorial kali ini saya ingin melanjutkan pelajaran kita tentang Blender. Saat ini saya menggunakan Blender 2.92. Pernahkah teman-teman terpikir untuk memotong objek seperti ini atau objek bentuk lain? Bagaimana cara memotong objek ini? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita masuk ke Edit Mode. Di sini ada dua menu alat potong yang bisa kita gunakan. Satu Loop Cut, satu Knife. Baik, pertama kita coba gunakan Loop Cut. Kita bisa potong persegi seperti ini. Mau seperti ini bisa, mau seperti ini juga bisa, mau di bawah juga bisa. Nah, misalkan kita buat seperti ini potongannya. Setelah kita tentukan seperti itu, maka masih di posisi Edit Mode, kita pilih Face. Nah, sekarang kita pilih Face yang akan kita pisahkan. Klik salah satu, lalu tekan Shift. Perhatikan tekan Shift terus, biar bisa kita pilih beberapa face. Ini ada 3. Kita putar, biar bisa kita lihat face yang lainnya. Ini, dan ini. Kita lihat mana yang sudah kita pilih. Oke, sudah terpilih separuh ya. Setelah itu, pilih di sini Mesh. Separate, pisahkan yang terpilih, separate selection. Oke, sudah terpisah. Kita klik di luar, kita coba move bagian yang kita pilih. Kita masuk ke sini ke object mode, kita klik salah satu yang mau kita pisahkan, move. Perhatikan, sudah terpotong 2. Sekarang misalkan bagaimana yang terpotong 2 ini. Sekarang kan satu sisi yang dipotong itu kan kosong, face-nya tidak ada. Apakah bisa diisi dengan face yang baru? Oke, mari kita coba. Masuk Edit Mode, lalu pilih Vertex. Nah, sekarang pilih vertex-nya semua yang akan kita masukkan face. Tekan Shift, pilih lagi vertex-nya. Ada 4 vertex di sini. Lalu di sini pilih vertex, New Edge or Face from Vertex. Masuk dulu ke Object Mode, klik Tab atau Edit Object Mode. Di sini kita putar, sudah ada face-nya. Kita coba sekali lagi di sini. Kita masuk ke Edit Mode. Di sini klik Vertex, pilihlah vertex yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Tekan Shift ya. Lalu di sini klik Vertex, kemudian pilih New Edge or Face from Vertex. Object Mode dulu, baru diputar biar kelihatan. Ya, sudah ada face-nya ya. Itu yang pertama, mau objek apapun bisa dipotong seperti itu. Nah, kayak ini kita hapus dulu. Kita select lalu delete. Kita masukkan lagi objek baru. Kita kembali ke Edit Mode. Tadi kita sudah gunakan Loop Cut. Sekarang kita gunakan Knife. Kita klik di luarnya, lalu kita sesuaikan dulu posisinya biar enak melihat yang akan dipotong. Misalkan kita potong satu sisi seperti ini secara tidak beraturan atau secara beraturan dengan segitiga. Sudutnya ini kita potong pakai Knife. Ini Knife, klik. Lalu tentukan bagian yang akan dipotong. Misalkan sampai di sini, lalu sampai di sini, lalu kembalikan ke titik ini. Setelah terhubung, titik-titik akan mau dipotong, lalu klik Enter. Setelah itu, klik di sini, select box, lalu pilih, masih di Edit Mode, pilih Face. Nah, sekarang pilih face yang akan dipotong. 1, tekan Shift, 2, 3, lalu klik kanan, Delete Face. Nah, sekarang dia sudah terpotong face-nya. Lihat, sudah kosong, bolong. Kalau kita mau menambah face di sini seperti tadi, klik di sini Vertex, lalu klik titik-titik vertex-nya di sini, 1, 2, 3, lalu pilih Vertex, New Edge Face from Vertex. Sudah ada. Kita coba praktekin satu lagi cara memotongnya. Kita ambil yang di sisi ini,
Di sini sudah vertex. Lalu kita pilih knife. Kita pilih dari sudut ini. Lalu ke sudut di sini. Kemudian di sini udah berupa segitiga. Lalu tekan enter. Kemudian masuk ke face. Pilih di sini select box. Lalu klik face yang akan dipotong. Tekan shift untuk memilih face yang lain. Ada 3 face yang akan dihapus. Klik kanan, delete face. Nah, sekarang sudah terpotong, sudah bolong. Mau kita buat lagi face yang baru di sini, kembali di sini masih di edit mode, vertex, lalu klik titik vertex yang akan mau dihubungkan. Ini ada 3 vertex, lalu vertex new face from vertex. Oke, sudah tertutup dengan rapi. Nah, sudah 2 cara yang kita gunakan untuk memotong satu objek. Tadi pakai loop cut, kedua pakai knife. Nah, yang ketiga, kita tambahkan di sini objek add mesh cube. Ini kotaknya, kubus. Nah, kemudian kita tambahkan satu objek lagi, add, misalkan. Jadi bentuk apapun bisa kita gunakan. Kita coba dengan UV sphere. Nah, kemudian kita tarik ke salah satu sisi, berkeluar, biar lebih enak melihatnya seperti ini. Atau kita kecilkan dulu scale, seperti itu. Kita tarik keluar, seperti ini. Nah, seberapa besar mau lubang yang mau kita buat? Misal anggaplah seperti ini. Biar simetris, kita taruh di tengah seperti ini. Oke, kita klik boxnya yang akan dilubangin. Nanti ini akan membuat lubangnya, akan memotong. Jadi kita akan ada bikin bulatan lubang potongan yang bulat seperti UV sphere ini. Kita klik box, lalu di sini klik tanda ini, modifier properties, lalu klik add modifier. Di sini ada boolean atau boolean. Lalu di sini perhatikan akan terpilih sini difference. Kemudian sini ada objek juga ada di sini. Klik di sini, objek mesh. Objeknya ini adalah sphere, UV sphere ini. Lalu di sini klik panah ini, apply. Nah, sekarang dengan cara seperti itu, kita klik di sini, UV sphere-nya ini, klik kanan, delete. Perhatikan sudah ada lubangnya. Nah, lubangnya ini bergerigi sesuai dengan bentuk UV sphere-nya. Nah, bagaimana agar ini lebih mulus, bulat? Kita coba di satu sisi yang lain. Add mesh UV sphere, tarik keluar. Nah, ini akan kita haluskan dengan cara ini, modifier, add modifier, subdivision surface. Di sini masih bergerigi, kita naikkan levelnya menjadi 2. Perhatikan lebih halus. Mau lebih halus lagi kita naikkan jadi 3, sudah lebih mulus. Rendernya juga kita buat menjadi 3. Oke. Lalu di sini klik apply. Nah, sekarang kita akan potong bentuk kubus ini dengan UV sphere yang mulus ini. Lalu kita klik boxnya, cube-nya, add modifier, boolean. Lalu pilih sphere. Kemudian apply. Nah, sekarang klik di UV sphere-nya, klik kanan, delete. Perhatikan, sekarang sudah berlubang tembus di sana kan? Lebih mulus. Perhatikan kalau di balik sana tadi masih bergerigi. Kalau kita putar balik di sini, seperti bentuk UV sphere-nya yang belum mulus. Tapi kalau di sini tadi sudah menjadi lebih mulus. Oke, kembali ke objek mode.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba bentuk lain? Tetap kita gunakan cube yang akan dipotong, tapi kita potong dengan bentuk yang lain. Misalkan box ini mau kita potong diagonal ke diagonalnya ini pakai bentuk yang bulat, pakai seperti pipa yang bulat. Nah, kita tambahkan add mesh cylinder. Nah, kita punya silinder, kita panjangkan dulu silindernya. F ini kita scale, kita panjangkan, lalu turunkan. Oke, lalu kita perkecil, scale, kita buat lebih kecil, lalu kita putar sesuai dengan diagonal yang kita inginkan. Ini kita geser pas diagonalnya, kita putar sedikit ke kanan. Oke, kita lihat apakah sudah diagonal. Anggaplah seperti ini mau dipotong, kita buat lubang ya untuk kita potong. Nah, caranya tadi sama seperti yang tadi. Kalau mau ini jadi mulus, maka di sini properties modifier, tambahkan di sini division suppress, lalu tambahkan ini menjadi lebih mulus seperti ini 3, tapi jadi bentuknya jadi beda ya. Nah, agak runcing. Oke. Nah, sekarang agar ukurannya lebih mudah, lebih sama, kita gedein, kita scale. Kita ambil panjangnya seperti ini. Wah, ini jadi 4, ini 3 aja. Oke. Perhatikan sudah seperti itu. Mau kita potong. Lalu kita klik boxnya yang mau dipotong. Add modifier, boolean, lalu di sini different object, di sini klik silinder yang akan memotongnya. Jadi di sini apply. Nah, sekarang klik silindernya, lalu delete. Nah, perhatikan di sini sudah terpotong diagonal ke diagonal, ya sudah berlubang. Nah, sekarang bisa nggak dipotong dengan bentuk lain? Add mesh, misalkan ini cone. Kita masukkan di sisi di sini, lalu tarik keluar sebagian. Anggaplah seperti ini yang akan mau dipotong. Akan kita buat bentuk potongannya. Nah, separuh seperti ini akan masuk ke dalam, akan terpotong. Sini klik box, add modifier, boolean. Booleannya di sini, klik objek di sini, cone, apply. Lalu klik cone-nya, delete. Nah, perhatikan, dia sudah terpotong dengan bentuk seperti cone tadi. Maka dengan cara ini kita bisa memotong bagian-bagian suatu objek dengan bentuk yang kita inginkan. Mau bentuk seperti apa? Kan lebih mudah dengan alat bantu modifier tadi. Yakni alat bantu ini boolean. Jadi pertama tadi kita gunakan ada di sini di edit mode ada loop cut, kemudian ada knife, kemudian ada di sini boolean. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengubah objek-objek yang Anda inginkan di Blender sesuai kebutuhan objek yang akan Anda bangun. Saya Petrus Polikarpus Surung Manulang, sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya.